Sobat Finansial, selamat datang dan kembali lagi dengan saya Mulan Jamila Kamis di video kali ini. Tempat di mana kita mengupas tuntas isu-isu ekonomi dan keuangan yang paling relevan. Hari ini kita akan membahas industri yang mungkin sudah sering Anda dengar, tapi masih banyak misterinya, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Siap untuk belajar atau mengetahui lebih lanjut tentang topik ini? Yuk langsung saja kita mulai. Sebagai pendahuluan, perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tapi layaknya perjalanan bisnis apapun, selalu ada tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Prinsip utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah larangan terhadap riba atau bunga serta berdasarkan pada prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Sepanjang episode ini kita akan mengupas tuntas aspek penting dari praktik ini dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi negara kita. Mari kita kilas balik sebentar ke sejarahnya. Perbankan syariah di Indonesia secara umum resmi dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak saat itu industrinya tumbuh signifikan, ditandai dengan makin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Lantas, apa sih prinsip dasarnya? Prinsip utamanya adalah larangan keras terhadap riba, bunga, garar, ketidakjelasan atau spekulasi, dan maisir atau judi. Produk yang ditawarkan harus selalu sesuai syariah Islam yang sangat menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Sekarang kita masuk ke tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah isu regulasi. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi yang dirasa belum sepenuhnya mendukung sistem syariah. Banyak kebijakan dan peraturan masih mengacu pada sistem konvensional. Contoh tantangannya seperti kepatuhan ganda atau dual regulatory compliance. Bank syariah harus tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Yang pertama, regulasi keuangan konvensional, misalnya mengenai kecakupan modal, manajemen resiko, dan tata kelola bank yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas jasa keuangan. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah, misalnya larangan riba, garar, dan maisir yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS internal, dan terkadang otoritas syariah ini ditingkatkan nasional. Tantangan yang berikutnya adalah standarisasi dan harmonisasi syariah. Yang pertama, perbedaan interpretasi. Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama dan lembaga syariah di berbagai negara, bahkan di dalam satu negara, mengenai interpretasi dan aplikasi beberapa akad syariah. Yang kedua, kurangnya standar syariah yang seragam secara global dapat menciptakan ketidakpastian dan menghambat transaksi lintas batas. Yang ketiga, konvergensi. Sulit untuk mencapai konvergensi penuh dalam interpretasi syariah yang mempengaruhi standarisasi produk, akuntansi, dan kontrak. Tantangan yang ketiga yaitu infrastruktur keuangan syariah. Yang pertama, manajemen likuiditas. Bank syariah menghadapi kesulitan dalam mengelola likuiditas karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah jangka pendek yang memenuhi
syarat syariah, misalnya tidak adanya obligasi pemerintah berbunga yang dapat digunakan sebagai aset likuid berkualitas tinggi. Ini membuat pengelolaan likuiditas darurat oleh bank sentral menjadi rumit. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah seperti sukuk seringkali tidak likuid atau kurangnya berkembang dibandingkan pasar obligasi konvensional. Tantangan yang keempat yaitu kerangka hukum dan penyelesaian sengketa. Yang pertama, dukungan hukum. Seringkali hukum perdata dan komersial yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi atau mendukung fitur unik dari kontrak-kontrak syariah seperti skema bagi hasil, mudharabah atau musyarakah atau kontrak jual beli aset, yaitu murabaha. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Penyelesaian perselisihan terkait transaksi keuangan syariah yang melalui pengadilan masih menghadapi kendala baik dari sisi pemahaman hakim terhadap hukum fikih, muamalah maupun ketersediaan tatanan peradilan yang memadai. Dan tantangan yang terakhir yaitu pengawasan dan akuntansi. Yang pertama, pendekatan pengawasan. Pengawasan bank syariah masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional, padahal bank syariah memiliki risiko yang berbeda, terutama terkait risiko kepatuhan syariah dan risiko bagi hasil. Dan yang kedua, standar akuntansi. Meskipun sudah ada standar akuntansi syariah seperti AAOI 5, implementasinya di beberapa yurisdiksi masih terintegrasi dengan standar akuntansi konvensional sehingga memerlukan penyesuaian yang kompleks. Nah, hal ini bisa membatasi potensi pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini. Ini disebabkan oleh dua hal utama: kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan tingkat kepercayaan yang masih rendah. Edukasi masyarakat inilah kunci untuk mengatasi masalah ini. Tantangan berikutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Menemukan SDM yang benar-benar memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perbankan syariah ini adalah tantangan tersendiri. Karena itu, investasi dalam pelatihan dan pendidikan yang tepat sangat diperlukan agar karyawan bank dapat memberikan layanan yang benar-benar sesuai dengan syariah. Sekarang kita beralih ke sisi positifnya. Peluang besar. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini adalah peluang pasar yang masif. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah punya potensi besar untuk menarik lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar. Peluang berikutnya terletak pada inovasi produk. Inovasi itu penting banget untuk menarik minat nasabah. Produk seperti fintech syariah, pembiayaan mikro, dan investasi berbasis syariah dapat menjadi solusi modern untuk berbagai kebutuhan keuangan masyarakat. Nah, teman-teman, apa sih itu fintech syariah, pembiayaan mikro, dan investasi berbasis syariah? Yang pertama, fintech syariah atau finansial teknologi syariah merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utamanya adalah bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti yang pertama, riba, bunga atau tambahan tanpa imbalan yang sah. Yang kedua, gharar, ketidakjelasan atau transaksi yang mengandung risiko tinggi yang tidak perlu. Yang ketiga, maisir atau spekulasi judi. Bentuk umum. Salah satu bentuk yang populer adalah peer-to-peer atau pay-to-pay.
Lending syariah yang menghubungkan pemberi dana investor dengan penerima dana peminjam atau pelaku usaha menggunakan akad-akad syariah, misalnya murabahah, mudharabah atau musyarakah untuk pembiayaan proyek atau modal kerja alih-alih menggunakan sistem bunga konvensional. Yang kedua, pembiayaan mikro syariah adalah skema pemberian pembiayaan pinjaman atau modal dalam skala kecil kepada individu atau kelompok usaha kecil dan mikro UMKM dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif di lapisan masyarakat bawah yang mungkin belum terlayani oleh perbankan konvensional atau inklusif finansial. Prinsip utamanya sama seperti keuangan syariah lainnya, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Pembiayaan diberikan berdasarkan akad bagi hasil atau jual beli yang sah, misalnya BMT atau lembaga swadaya masyarakat, bank syariah, atau koperasi syariah. Contohnya pembiayaan untuk modal kerja warung kecil, pembelian peralatan usaha mikro, atau pembiayaan usaha ultramikro. Dan yang ketiga, investasi berbasis syariah merupakan penempatan dana atau modal pada aset atau proyek yang seluruh prosedur dan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Prinsip utamanya, yang pertama, bebas riba, tidak mendanai atau mendapatkan keuntungan dari transaksi yang mengandung riba. Yang kedua, tidak melibatkan sektor terlarang. Tidak berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di bidang yang dilarang syariah, misalnya alkohol, judi, pornografi, babi, atau industri keuangan konvensional yang berbasis bunga. Yang ketiga, manajemen sesuai syariat. Proses investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhan. Dengan digitalisasi dan aplikasi mobil, kita bisa meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan yang pada akhirnya memberikan pengalaman yang jauh lebih baik bagi nasabah. Akad-akad utama kontrak dalam perbankan syariah. Semua produk bank syariah dibangun di atas akad-akad kontrak yang sah secara syariah. Beberapa akad yang paling umum digunakan adalah: yang pertama, wadiah, titip murni. Bank bertindak sebagai penjaga dana. Nasabah dapat menarik dana sewaktu-waktu. Bank boleh menggunakan dana tersebut, namun segala keuntungan menjadi milik bank. Bank dapat memberikan bonus bukan janji sebagai hadiah produk seperti tabungan giro syariah, safe deposit box, atau simpanan di kotak penyimpan. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil. Nasabah bertindak sebagai pemilik modal, sahibul mal, dan bank sebagai pengelola dana, mudarib. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang disepakati di awal. Kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Produknya seperti deposito syariah, dan tabungan investasi. Yang selanjutnya, akad pembiayaan atau financing. Yang pertama, mudharabah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual tambah margin keuntungan yang disepakati dan dibayar secara cicilan. Contohnya seperti pembiayaan kepemilikan barang konsumtif atau KPR, syariah pembiayaan kendaraan. Yang kedua, musyarakah, kemitraan atau kerjasama dua pihak atau lebih termasuk bank, menyertakan modal untuk suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian dibagi sesuai porsi modal. Contohnya seperti pembiayaan modal kerja, proyek bisnis berskala besar.
Ketiga, ijarah, sewa murni. Bank menyewakan aset kepada nasabah. Bank memperoleh ijarah atau biaya sewa. Contohnya seperti pembiayaan sewa barang modal atau jasa. Dan yang terakhir, ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan setelah masa sewa berakhir. Nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut dari bank dengan harga yang disepakati. Contohnya seperti pembiayaan aset jangka panjang, misalnya leasing dan syariah. Produk-produk perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang setara dengan bank konvensional, namun menggunakan akad syariah. 1. Produk penghimpunan dana atau pendanaan. Terdapat giro syariah, berakat wadiah, dana titipan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, balet giro, atau ATM. Selanjutnya, tabungan syariah, berakat wadiah atau mudharabah digunakan untuk menyimpan dana harian dan yang berakhir deposito syariah. Berakat mudharabah, simpanan berjangka di mana keuntungan didapatkan melalui sistem bagi hasil atau nisbah. 2. Produk layanan dana atau pembiayaan. Terdapat yang pertama pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR syariah. Umumnya menggunakan akad mudharabah, jual beli, atau IMBT, sewa beli. Yang kedua, pembiayaan kendaraan, umumnya menggunakan akad murabaha. Ketiga, pembiayaan modal kerja atau investasi, menggunakan akad murabaha, musyarakah, atau mudharabah. Yang terakhir, produk jasa atau layanan. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, wakalah, perwakilan atau mandat, jasa transfer atau clearing. Yang kedua, hafalah, peminjaman, jasa bank garansi. Yang ketiga, sarf, penukaran mata uang, layanan money changer. Dan yang terakhir, ran atau gadai, jasa penitipan barang berharga dengan imbalan biaya penitipan atau ujirah. Fungsi sosial perbankan syariah. Selain fungsi komersial, menghimpun dana dan menyalurkan dana, perbankan syariah juga menjalankan fungsi sosial. Bank syariah memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai lembaga baitul mal. Fungsi ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, menerima dan menyalurkan dana. Jiswaf, bank syariah menerima dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak atau mustahik melalui organisasi pengelola zakat resmi. Dan yang kedua, pemberian qard atau pinjaman kebijakan, pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk membantu nasabah yang sangat membutuhkan, bersifat non-komersial. Persaingan dengan bank konvensional. Persaingan perbankan syariah juga menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional. Penyebabnya persaingan ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan masih rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Terakhir, ada peran vital teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam pembangunan perbankan syariah saat ini. Jadi, sobat finansial, mari kita simpulkan, perbankan syariah di Indonesia punya potensi yang luar biasa besar, namun memang menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Kuncinya, dengan inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi yang tepat, perbankan syariah pasti bisa tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.